kami dari kelompok 10, kelas D 2018 akan membahas tentang diversifikasi pangan. Anggota kelompok 10 terdiri dari Dina Syahira dengan NIM 196, Lulu Saikul Bahiyah dengan NIM 021, Adrian Maulana Ihsan dengan NIM 0352, dan Monika Dika Karera dengan NIM 022. Makan apa tuh? Makan roti. Oh iya, tapi udah makan? Belum. Itu kan makan. Ini mah belum ada nasinya. Bukan makan namanya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman budaya. Negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini memiliki keindahan serta keanekaragaman mulai dari suku, budaya, hingga jenis bahan pangan yang ada di dalamnya. Jenis bahan makanan yang menjadi kebutuhan pokok setiap elemen masyarakat dapat menjadi suatu identitas tersendiri yang melekat pada suatu bangsa. Indonesia contohnya, ketika belum makan nasi, maka belum dapat dikatakan bahwa orang tersebut sudah makan. Nasi putih mengandung zat gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang kesehatan manusia. Dalam 100 gram nasi mengandung energi 180 kilokalori, protein 3 gram, lemak 0,3 gram, karbohidrat 39,8 gram, serat 0,2 gram, abu 0,2 gram, kalsium 25 mg, fosfor 27 mg, besi 0,4 mg, natrium 1 mg, tiamin 0,05 mg, dan kalium 38 mg. Pada umumnya, nasi putih biasa memiliki kadar karbohidrat dan glukosa yang tinggi. Oleh sebab itu, jika terlalu banyak mengonsumsi nasi putih tanpa ada variasi jenis karbohidrat yang lain, akan berakibat buruk bagi tubuh. Analisis dampak zat gizi dan kesehatan terhadap konsumsi lebih pada nasi adalah terjadinya sindrom metabolik yang sering dikaitkan dengan penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan stroke. Nah, teman-teman, dari pembicaraan Dian dan Lulu tadi, kita semua bisa menyimpulkan nih, bahwa masalah pangan ada yang berkaitan dengan sosial budaya. Masalah sosial budaya apa sih yang berkaitan dengan pangan? Teman-teman tahu nggak sih, masyarakat Indonesia masih menganggap nasi itu sebagai sumber makanan pokok loh. Gerakan ini digelar sebagai upaya untuk mendorong ketersediaan dan juga konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman bagi masyarakat Indonesia. Maka pemerintah mencanangkan sebuah inovasi terbaru, yaitu diversifikasi makanan. Nah, apa itu diversifikasi makanan? Oke, buat teman-teman semuanya yang belum tahu tentang diversifikasi makanan, di sini aku mau jelasin tentang diversifikasi makanan. Diversifikasi makanan adalah upaya untuk meningkatkan konsumsi pangan dengan menerapkan gizi seimbang. Di sini pemerintah merencanakan untuk mengubah konsep masyarakat yang menganggap nasi sebagai sumber bahan makanan pokoknya diganti dengan memanfaatkan bahan-bahan makanan yang ada di sekitar lingkungannya. Contohnya seperti kentang, ubi, talas, singkong, roti, dan masih banyak bahan makanan lagi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan pokok. Ternyata ada berbagai macam diversifikasi makanan. Diversifikasi makanan dibagi menjadi 3, yaitu diversifikasi konsumsi pangan, diversifikasi ketersediaan pangan, dan diversifikasi produksi pangan. Tetapi, kami akan membahas tentang diversifikasi konsumsi pangan atau diversifikasi makanan. Kira-kira apa aja manfaat dari diversifikasi makanan ya? Diversifikasi pangan bermanfaat untuk memperoleh nutrisi dari sumber gizi yang lebih beragam dan seimbang.
Indonesia juga menegaskan komitmennya dalam melaksanakan program tersebut dengan menjelaskan definisi diversifikasi pangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan. Demi mewujudkan swasembada beras dengan meminimalkan konsumsi beras agar tidak melebihi produksinya. Sebagian besar penduduk Indonesia cenderung bergantung pada beras. Kondisi ketergantungan pada beras ini telah menyebabkan memundarnya atau bahkan hilangnya kondisi pluralisme dalam food habit dan pluralisme dalam diversifikasi pangan pokok. Tujuan diversifikasi konsumsi pangan lebih ditekankan pada usaha untuk menurunkan tingkat konsumsi beras. Dan diversifikasi konsumsi pangan hanya diartikan pada penganekaragaman pangan pokok, tidak pada penganekaragaman pangan secara keseluruhan. Buat teman-teman semuanya yang belum tahu, faktor apa saja sih yang menghambat diversifikasi pangan ini sulit diterapkan di Indonesia? Diversifikasi pangan di Indonesia sulit diterapkan karena ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu masyarakat Indonesia masih menganggap beras itu merupakan makanan yang rasanya enak dan juga makanan yang mudah diolah. Yang kedua, ada konsep makan yang keliru. Apa sih yang dimaksud konsep makan yang keliru? Di sini yang dimaksud yaitu masyarakat Indonesia masih menganggap jika belum makan nasi, masyarakat Indonesia belum merasa makan. Dan yang ketiga, beras merupakan komoditas superior. Serta yang keempat, adanya cadangan beras yang melimpah di Indonesia. Faktor lain, pendapatan rumah tangga masih rendah, teknologi pengolahan dan promosi pangan non-beras masih terbatas, kebijakan pangan yang tumpang tindih, dan adanya kebijakan impor gandum jenis produk development cukup banyak dan promosi yang gencar. Nah, kira-kira apa sih hubungan diversifikasi pangan dengan sosial budaya di Indonesia? Hubungan diversifikasi pangan dengan sosial budaya di Indonesia adalah kebiasaan masyarakat Indonesia yang mengonsumsi beras, sedangkan masyarakat Inggris terbiasa mengganti beras dengan roti. Memang bukan suatu hal yang mudah untuk mengubah budaya yang sudah melekat pada suatu masyarakat. Namun, bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk mendukung program pemerintah berupa diversifikasi bahan pangan yang dapat menjaga ketahanan pangan bangsa serta keseimbangan gizi bagi masyarakat Indonesia.